Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bu Sri Rezeki. Tentu saja kita pada hari ini akan belajar matematika, yaitu mengenal bentuk aljabar. Pada pagi hari ini, kita mempunyai tujuan setelah mengikuti pembelajaran daring, siswa dapat memahami bentuk aljabar. Yang kedua, menyelesaikan operasi bentuk aljabar. Bagaimana anak-anak? Sudah siapkah kalian? Nah, sudah siap ya? Baiklah, pada operasi bentuk aljabar, Bu Sri memberikan contoh pada masalah 3.1. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di toko grosir. Kata Pak Erik, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak ya?" Jawab Pak Thohir, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah. Saya beli 2 karton dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja?" Kata Pak Erik, "Saya hanya membeli 5 buku untuk anak saya." Tentu saja dari sini kita akan berpikir, kalau begitu berapa ya yang dibeli Pak Thohir? Karena Pak Thohir hanya menyebutkan 2 karton dan 3 buku. Kalau punya Pak Erik sudah jelas 5 buku. Nah, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Alternatif jawabannya adalah Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Nah, dari sini kita bisa menuliskan 2 kardus dan 3 buku. Karena jumlah bukunya kita tidak tahu yang di dalam kardus, kita banyaknya buku di dalam kardus kita tuliskan X, maka bentuk aljabarnya adalah 2X. Jumlah bukunya 3 berarti 2X ditambah 3. Apakah harus X? Tidak. Misalnya jumlah buku di dalam karton kita tuliskan Y, maka persamaannya menjadi 2Y tambah 3. Jadi X atau Y adalah pengganti jumlah buku di dalam karton. Karena kita misalkan jumlah buku di dalam karton itu X, maka kita menuliskannya adalah 2X tambah 3. Sedangkan punya Pak Erik langsung bentuk aljabarnya adalah 5. Berarti X di sini adalah jumlah buku yang belum kita ketahui. Simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan, yakni seperti berikut. Misal, jika X-nya sama dengan 10, maka 2X tambah 3. Tadi punya Pak Thohir. Berarti 2 dikalikan 10. Berapa anak-anak? 20 ditambah 3 berarti 23. Tetapi jika X-nya kita ganti sama dengan 15, maka 2X tambah 3 sama dengan 2 dikalikan 15 ditambah 3. 2 kali 15, 30. 30 tambah 3 sama dengan 33. Atau jika X-nya sama dengan 20, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 kali 20 ditambah 3. Berapakah? 40 ditambah 3, 43. Jadi simbol X itu sembarang bilangan karena kita tidak tahu. Seandainya X-nya diganti 10, maka hasilnya buku yang dibeli adalah 23. Paham anak-anak? Kemudian di sini perhatikan tabel di sini. Misalkan X menyatakan banyaknya bola dalam satu kotak, sedangkan Y menyatakan banyaknya bola dalam satu tabung.
Pada gambar di situ ada 2 kotak dan 4 bola. Karena kita tidak tahu X itu menyatakan banyaknya bola dalam kotak, maka dituliskan 2X ditambah 4. Karena bilangannya mewakili sembarang bilangan ya, X. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu ada 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola. Tadi untuk menyatakan banyaknya bola dalam kotak kita menuliskan X, sedangkan banyaknya bola dalam 1 tabung kita menuliskan Y. Berarti 2 kotak, berarti 2X ditambah banyaknya bola dalam tabung, 1 tabung berarti 2X ditambah 1Y ditambah 4. Tetapi bisa dituliskan juga 2X tambah Y tambah 4. Y berdiri sendiri adalah 1. Nah, keterangannya adalah 2 kotak bola ditambah 1 tabung bola dan 4 bola. Nah, bagaimanakah kalau di sini ada 3 kotak, 4 tabung, dan 4 bola? Maka kita menuliskannya adalah 3X ditambah 4Y ditambah 4. Yaitu 3 kotak bola, 4 tabung bola, dan 4 bola. Sudah paham kalian? Seandainya ada 5 kotak dan 2 tabung dan 1 bola, bagaimanakah bentuk aljabarnya? Kira-kira? Berarti 2X ditambah berapa? 3 ya. 3Y ditambah 2. Sudah bisa ya? Berikut ini adalah nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. 2 atau X dan 2X disebut suku 1 atau monomial. Sedangkan 2X ditambah 4 disebut binomial. Kok bisa ya? Nah, di sini ada 2X dan 4. Berarti ada 2 suku. Sedangkan 2 kemudian X dan 2X itu kan 1. Berarti disebut monomial. Bagaimanakah kalau 2X ditambah 3Y ditambah 7? Berarti ada berapa suku anak-anak? Nah, kan tidak sama ya variabelnya. 2X sudah 1, 3Y 2, dan 7. Berarti ada merupakan suku 3. Untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku disebut polinomial. Jadi disebut polinomial. Contohnya bagaimana? Misalkan 2X ditambah 3Y ditambah 4Z ditambah 7. Nah, itu sudah lebih dari 3 suku. Maka disebut polinomial. Di sini 2X tambah 4. 2X itu sudah 1 suku. 4 1 suku. Berarti 2X ditambah 4 disebut suku 2. Berarti ada 2 suku. Lain halnya dengan seperti ini. Pada bentuk 2X tambah 4, bilangan 2 yang di depannya X itu disebut koefisien. Sedangkan X-nya disebut variabel. Dan 4 adalah konstanta. Kira-kira bisakah kalian menyebutkan apakah koefisien itu, apakah variabel, dan apakah konstanta? Coba kalian lihat, perhatikan di dalam buku nanti. Koefisien adalah angka yang berada di depannya variabel. Sedangkan variabel adalah bilangan yang belum kita ketahui. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang sudah tetap. Baiklah anak, kita lanjut kembali. Mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. 4X ditambah 9 dikurangi 5X dikurangi 2. Nah, di sini setelah 4X kemudian
angka 9, kemudian negatif 5x, kemudian negatif 2. Nah, kita kelompokkan yang variabelnya sama. Konstanta dengan konstanta ya. Variabel yang ada variabelnya 4x kita jadikan 1. Berarti 4x dikurangi 5x ditambah 9. Di depannya angka 9 itu tadi positif, berarti ditambah 9. Di depannya angka 2 negatif, berarti dikurangi 2. 4x kurangi 5x. Berarti 4 kurangi 5 negatif 1x. Sedangkan 9 dikurangi 2 adalah 7. Berarti bentuk yang paling sederhana dari 4x ditambah 9 dikurangi 5x kurangi 2 adalah negatif 1x ditambah 7. Selanjutnya, untuk 2x ditambah 3y ditambah 4x kurangi 5y. Nah, di sini variabelnya ada yang x, ada yang y. Maka kita kumpulkan jadi satu, yaitu 2x dengan 4x yang sama-sama x ya. 2x ditambah 4x berapa? 6x. Kemudian 3y dengan negatif 5y. Berarti 3 kurangi 5 sama dengan negatif 2y. Bentuk sederhana dari 2x ditambah 3y ditambah 4x kurangi 5y berarti sama dengan 6x dikurangi 2y. 3 kurangi 5 negatif 2. Berarti 6x dikurangi 2y. Nah, bagaimanakah dengan 9a kuadrat ditambah 3ab dikurangi 7b kuadrat dikurangi 12a kuadrat ditambah 6ab ditambah 2b kuadrat. Yang harus kalian ketahui, waduh kok panjang ya, kamu tidak bisa melihat yang seperti itu. Cukup dilihat dahulu. Yang ada a kuadrat, mana yo? Cara mengumpulkan seperti itu. Oh, 9a kuadrat, berarti 9a kuadrat kita jadikan 1 dengan negatif 12a kuadrat. Berarti menjadi 9a kuadrat dikurangi 12a kuadrat. Sekarang yang AB. Ada yang AB, oh 3 dengan 6. Berarti di depannya angka 3 positif. Berarti ditambah 3AB ditambah 6AB. Setelah itu mana? Tidak ada yang sama lagi. Oh, yang sama B kuadrat. 7 dengan 2. Berarti di depannya angka 7 negatif. Berarti negatif 7B kuadrat ditambah 2B kuadrat. Nah, baru kita bisa menyelesaikan. 9a kuadrat dikurangi 12a kuadrat. 9 kurangi 12 negatif 3a kuadrat. Kemudian 3 ditambah 6, 9. Berarti menjadi 9ab. Kemudian ditambah berapa? Negatif 7 ditambah 2. Berarti negatif 5. Berarti menjadi negatif 5b kuadrat. Jadi bentuk sederhananya adalah negatif 3a kuadrat ditambah 9ab dikurangi 5b kuadrat. Kita tidak boleh menjumlahkan. Oh, 3a kuadrat menjadi 6a kuadrat b, kemudian 5b kuadrat. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Tidak bisa, maksudnya tidak bisa dijumlahkan kembali. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Mengapa? Karena variabelnya tidak sama. Kita tidak boleh menjumlahkan 3, negatif 3 tambah 9, 6. 6 kurangi 5, 1. Maka sama dengan 1a kuadrat AB, B kuadrat. Tidak. Variabelnya tidak sama, berarti kita harus sudah selesai. Paham anak-anak? Sama seperti negatif 1x ditambah 7. Kita tidak bisa melanjutkan lagi sama dengan 6x.
Tidak bisa karena variabelnya tidak sama. Yang satu X dan yang satu tidak ada. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar sekarang. Contoh, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Alternatif penyelesaiannya adalah tadi 7A ditambah 4B ditambah 8A kurangi 6B. Caranya kita buka tanda kurungnya yang sama. Mana yang variabelnya sama, yaitu 7A dengan 8A. Maka kita letakkan berdekatan. Berarti 7A ditambah 8A. Kemudian manakah yang sama variabelnya? 4B dengan negatif 6B. Berarti 7A ditambah 8A ditambah 4B, negatif kita dekatkan ya, negatif ditambah negatif 6B. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Tapi 15 apa di sini? 15A. 4B ditambah negatif 6B. Berarti negatif 2. 2 apa? 2B karena variabelnya sama. Sekarang 15A ditambah negatif 2B. Berapa? Tetap. Kita tidak bisa menjumlahkan kembali, bukan ada 15 kurangi 2, 13AB. Tidak. Mengapa? Karena variabelnya tidak sama, tidak sejenis yang satu A, yang satu B. Kita hanya bisa menyederhanakan menjadi 15A dikurangi 2B. Paham anak-anak? Diingat-ingat, kalau variabelnya tidak sama, maka kita tidak bisa menjumlahkan atau mengurangi. Kita hanya bisa menyederhanakan. Sudah? Nah, contoh di sini, tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A kurangi 6B. Maka, kita lihat dulu, manakah yang sama variabelnya dahulu. Yang sama mana? Sudah? Oh, yang sama adalah, kita buka tanda kurungnya dahulu ya. Berarti 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi negatif 6B. Negatif kalikan negatif, positif. Berarti menjadi apa anak-anak? Menjadi positif 6B. Nah, sekarang kita dekatkan yang sama, yang variabelnya sama. Yang sejenis ya. A dengan A berarti 7A dikurangi 8A. Sedangkan yang B adalah 4B ditambah 6B. Mengapa bisa positif? Tadi negatif kalikan negatif. 7A dikurangi 8A atau 7 kurangi 8, negatif 1A. Kalau negatif 1, cukup kamu menuliskan negatif A. Artinya sama dengan negatif 1A. Sedangkan 4B ditambah 6B sama dengan 10B. Berarti menjadi negatif 1A ditambah 10B. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Berapa negatif 1A tambah 10B? Tidak sama dengan 9AB. Yang benar adalah negatif 1A ditambah 10B. Jadi kalau ada yang tanya negatif 1A ditambah 10B berapa? Tetap ada negatif 1A ditambah 10B. Paham anak-anak? Nah, kita lanjut lagi. Contoh, kurangkan 2P kurangi 5 dari 10P tambah 11. Kalau ada kata dari, berarti 10P ada di depan. Ya. Kalau tadi, tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A kurangi 6B, tetap 7A ada di depan. Tapi kalau kurangkan 2P kurangi 5 dari 10P tambah 11, berarti 10P ada yang di depan.
10P tambah 11 dikurangi 2P kurangi 5. Berarti kita lihat dahulu, kita sederhanakan dahulu. Berarti menjadi 10P ditambah 11 dikurangi 2P dikurangi negatif 5. Negatif dikalikan negatif sama dengan positif 5. Berarti menjadi 10P ditambah 11 dikurangi 2P ditambah 5. Manakah yang sama? Yaitu yang sejenis adalah 10P dengan negatif 2P. Berarti 10P dikurangi 2P, sedangkan 11 ditambah 5. 10P kurangi 2P sama dengan 8P ditambah 16. Ini bentuk sederhana yang terakhir. Ada 2 suku, 8P tambah 16. Karena variabelnya tidak sama, berarti sudah cukup di sini, yaitu sama dengan 8P ditambah 16. Ingat-ingat ya. Bagaimanakah kalau kita pada perkalian bentuk aljabar? Nah, di sini ada permasalahan, yaitu ada masalah pada 3.3. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi. Punyanya Pak Idris berbentuk persegi. Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. misal sisi kebun Pak Idris itu adalah X, berarti panjang kebun Pak Thohir adalah X ditambah 20 karena lebihnya 20. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukanlah luas kebun apel Pak Idris. Alternatif pemecahannya, tadi seandainya punya Pak Idris itu sisinya X, maka kebun jeruk Pak Thohir adalah X ditambah 20. Lebarnya tadi kan kurang 15 dari punya Pak Idris, berarti seandainya sisi punya Pak Idris X, berarti X dikurangi 15. Kalian tahu bagaimana mencari luas persegi panjang? Ya, panjang kalikan lebar ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti X ditambah 20 dikalikan X kurangi 15. Cara menyelesaikan adalah kita mengalihkan dahulu X dengan X, depan dengan depan. Kemudian X kalikan X adalah X kuadrat. Kemudian depan dengan belakang. Saya ulang, depan dengan depan, kemudian depan dengan paling belakang. X dikalikan negatif 15 menjadi negatif 15X. Kemudian belakang dengan depan ya, 20 kalikan X. Berarti 20X. Kemudian 20 dikalikan negatif 15. Positif kalikan negatif, negatif. 20 kalikan 15, 300. Berarti menjadi X kuadrat kurangi 15X ditambah 20X kurangi 300. Jadi luas kebun Pak Thohir adalah X kuadrat ditambah 5X kurangi 300 satuan luas. Adakah cara yang lainnya? Ada. Nah, kalau kita tadi menyelesaikan dengan cara mengalihkan ya, sekarang kita cari dengan cara mengalihkan bersusun. Kalau tadi nggak bersusun ya, sekarang bersusun.
X ditambah 20 dikalikan X kurangi 15. Caranya 20 positif 20 dikalikan negatif 15 sama dengan negatif 300. Kita tulis lurus dengan satuan ya, 20 dengan 15. Jadi urut dengan konstanta ya, negatif 300. Setelah itu, setelah 15 kalikan 20, sekarang 15 kita kalikan X. Berarti X kalikan negatif 15 menjadi negatif 15X. Satu variabel. Setelah 15, sekarang ganti yang X. X dikalikan 20 sama dengan 20X. Ini sudah, sekarang X dengan X. X dikalikan X sama dengan X kuadrat. Ya. Kemudian kita jumlahkan. Bersusun ya. Negatif 300, lurusnya negatif 300 tidak ada. Berarti kita langsung menuliskan negatif 300. Kemudian yang satu variabel, yang satu jenis, negatif 15X dengan 20X. Negatif 15X ditambah 20X. Negatif tambah positif, berarti ada 5X. Nah, lurusnya X kuadrat tidak ada, berarti langsung X kuadrat. Kamu perhatikan, cara pertama dengan cara kedua ternyata hasilnya sama, yaitu X kuadrat ditambah 5X kurangi 300. Kamu boleh pakai cara satu atau cara dua, terserah pada kalian manakah yang lebih mudah. Kalau yang bersusun tadi sudah. Nah, sekarang berapakah luasnya? Berapakah X? Kalau begitu kita lanjutkan ya. Tadi luas punya Pak Thohir adalah X kuadrat tambah 5X kurangi 300. Diketahui. Karena diketahui luas kebun apel Pak Idris sama dengan luas kebun jeruk Pak Thohir, maka didapat luas kebun apel Pak Idris itu karena persegi berarti X dikalikan X, ada X kuadrat. Luas kebun jeruk Pak Thohir persegi panjang tadi X kuadrat tambah 5X kurangi 300. Berarti sekarang yang sama kita jadikan satu ya, yang sejenis kita jadikan satu. X kuadrat dengan X kuadrat. Berarti menjadi X kuadrat. Kamu lihat tadi X kuadrat yang satu ada di sebelah kanan, sekarang ada di sebelah kiri. X kuadrat dikurangin X kuadrat sama dengan 0. Berarti tinggal 5X kurangi 300. 5X kurangi 300 sama dengan 0. Berapakah? Berarti X-nya adalah 300 dibagi 5 sama dengan 60. 5 kalikan berapa ada 300? Kan 60 ya. Berarti 300 kurangi 300 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 60. Jadi sisi kebun Pak Idris itu, sisi kebun apel Pak Idris itu ada 60. Luas kebun apel Pak Idris jadi X kalikan X ya. 60 kalikan 60 berarti 3.600 satuan luas. Sudah paham anak-anak? Nanti kalau kurang paham kalian bisa chat ke Bu Sri, menghubungi Bu Sri, atau kalian bisa lihat di buku paket ya, PKD yang ketiga. Sekarang coba perhatikan untuk melatih kalian. Lengkapi dan isi tabel yang masih kosong. Ternyata di sini sudah berselisih ya. Kalau A-nya 5, B X tambah 10. Maka A kalikan B artinya adalah 5 dikalikan X tambah 10. Ingat kalau mengalihkan tidak hanya 5 kalikan X tetapi 5 kalikan X sama dengan 5X ditambah 5 kalikan 10 sama dengan 50. Berarti bentuk sederhananya, bentuk perkaliannya menjadi 5X ditambah 50 hasilnya. Kalau 7 dikalikan X kurangi 3, 7 kalikan 3, 7 kalikan X, 7X.
7 kalikan negatif 3, negatif 21. Berarti bentuk aljabar hasil perkalian dari 7 dikalikan X kurangi 3 adalah 7X kurangi 21. X tambah 10 dikalikan X tambah 3. Berapakah hasilnya? X kalikan X sama dengan X kuadrat. Ya. Kemudian X kalikan 3 ada 3X. Kemudian 10 kalikan X ada 10X. Dan 10 kalikan 3 ada 30. Yang sama kita sederhanakan. X kalikan X kuadrat. 3X dengan 10X. 3X tambah 10X. Karena sama satu jenis, maka bisa kita jumlahkan menjadi 13X ditambah 30. Maaf ini ya, mestinya X kuadrat. Ternyata X-nya agak ke bawah. Sekarang X kurangi 2 dikalikan X tambah 7. X kalikan X kuadrat. X kalikan 7, 7X. Kemudian negatif 2 sekarang. Negatif 2 kalikan X, negatif 2X. Negatif 2 tambah 7. Negatif 2 kalikan positif 7. Negatif 14, negatif kalikan positif ya. Berarti X kuadrat ditambah 7X kurangi 2X kurangi 14. Maka sama halnya dengan X kuadrat ditambah 5X kurangi 14. Sudah paham anak-anak? Iya. Dicoba lagi ya, nanti ada soal-soal supaya kalian semakin paham. Caranya anak-anak jangan lupa nanti kalian catat materi ini, kalian salin karena ini merupakan ringkasan supaya kalian paham. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang sudah saya jelaskan kalian nanti bisa memahami. Kemudian sekarang adalah sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar. Sifatnya adalah, ingat kemarin waktu bilangan ya, ada sifat komutatif A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. Jadi, A tambah B sama dengan B tambah A. Masih ingat? Sudah ingat? 4 ditambah 7 sama halnya 7 ditambah 4. Sekarang kalau sifat itu adalah sifat komutatif penjumlahan. Bagaimanakah kalau perkalian? Contoh, 2 kali 7. A kali B di sini sama dengan B kali akan A. Contohnya, 2 kali 7, 14. Kalau 7 kali 2, 14 juga sama. Berarti di dalam perkalian bentuk aljabar berlaku sifat komutatif perkalian. Jadi A kalikan B itu sama dengan B kalikan A. Sifat asosiatif. A ditambah B tambah C dalam kurung ya. Sama dengan A tambah B kemudian ditambahkan C. Apa artinya dalam kurung? Diselesaikan lebih dahulu. 2 ditambah 3 ditambah 4. Kita selesaikan 3 tambah 4-nya dulu 7. 7 tambah 2, 9. Kalau yang kita selesaikan A tambah B dulu. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 3 tambah 4. Tadi ya. Berapa 2 tambah saya ulangi lagi, A tambah B tambah C. Kalau A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Berarti 3 tambah 4, 7. 7 tambah 2, 9. Sama ya. Kalau 2 tambah 3, diselesaikan dulu. 5. 5 tambah 4, 9. Oh, ternyata sama. Sekarang kalian coba nanti kalau A-nya 2, A-nya 10, B-nya 11, C-nya 12. Kamu lihat di perkalian apakah juga sama gitu ya. Nah, di sini sifat distributif.
A dikalikan B tambah C sama halnya dengan A kalikan B ditambah A kalikan C. Jadi A kalikan B sama dengan AB, A kalikan C sama dengan AC. Nanti bisa kalian coba. Nah, ini Bu Sri sudah memberikan gambaran seperti ini. Kalau sisinya A, panjangnya ini B tambah C, maka A dikalikan B tambah C, ternyata hasilnya sama. Kalau kita mengalikan A kalikan B dahulu sama dengan AB, A kalikan C adalah AC. Maka sama halnya AB ditambah AC. Untuk lebih jelasnya gini anak-anak. Tuliskan bentuk aljabar yang hilang di setiap lingkaran yang kosong. 4 dikalikan 3 ditambah 2N, berarti 4 kalikan 3 sama dengan 12. 4 dikalikan 2N, 8N, berarti ada 12 ditambah 8N. Nah, sekarang kalau ini 6 dikalikan 3 kurangi N, berarti 6 kalikan 3 sama dengan 18 ya. Kemudian 6 kalikan negatif N, negatif 6N. 18 ya. Kemudian yang ini hasilnya nanti kalian jumlahkan. Dari mana Bu? Dari 12. 12 ditambah 8N, kemudian ditambah 18 dikurangi 6N. Berapakah hasilnya? Bisakah kalian? Wah, bisa ya. Selamat mencoba.